dan selama ini ada hal yang terkuak di sana ya, ada relief yang selama bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun terendam di sana atau diterendamkan mungkin ya Mbak Yuke ya. Oke, nanti mungkin lebih jelasnya bagaimana Toserba Sarinah ini apa namanya dulu dan sekarang ya itu seperti apa. Berbicara tentang Sarinah, kita tidak lepas dari konsep Jakarta City Planning yang digagas oleh Presiden pertama kita, yaitu Presiden Soekarno. Jakarta City Planning itu sebenarnya diperuntukkan untuk mempercantik ibu kota negara Jakarta. Nah, apa saja yang menjadi perhatian Bung Karno ketika membuat Jakarta itu menjadi cantik dan bagaimana menjadi setara dengan kota-kota terkenal di dunia, itu nanti akan kita bahas di dalam paparan ini. Tapi untuk memberikan introduksi bahwa karya arsitektur yang tertinggal di era Bung Karno adalah arsitektur modern. Apa sih yang disebut arsitektur modern? Arsitektur modern itu adalah karya arsitektur yang mengikuti kaidah-kaidah modern, yaitu dengan lebih mengedepankan fungsi dan bentuk kemudian mengikutinya. Bahkan hampir tidak terlihat ornamen-ornamen yang dulunya menjadi panutan dari karya arsitektur sebelumnya. Nah, ini mungkin bisa menjadi informasi dulu bagi teman-teman yang mungkin baru mengenal dunia arsitektur. Jadi, perkenalan tentang arsitektur modern ini sudah sedikit banyak disinggung ya, supaya nanti kalau saya bicara tentang arsitektur modern dan arsitektur yang lainnya bisa mengikuti. Jadi saya akan mulai mengenalkan Jakarta City Planning. Salah satunya adalah Toserba Sarinah atau Sarinah Department Store yang sekarang dikenal di Jalan Tamrin itu sebagai wajah muka Indonesia. Mengapa wajah muka Indonesia? Nanti kalian semua akan mengetahuinya. Karena ini kita belajar sejarah, saya akan ajak dulu kita mengenal buku Sarinah dan tentang Bung Karno yang berkaitan dengan Ibu Sarinah itu. Sebenarnya siapa sih yang dimaksud dengan Sarinah itu oleh Bung Karno? Di tahun 1966 itu Bung Karno bilang kepada Cindy Adam, di samping ibu ada Sarinah, gadis pembantu kami yang membesarkanku. Sarinah adalah bagian dari rumah tangga kami. Tidak kawin. Ia tinggal dengan kami, memakan yang kami makan, tetapi tidak mendapat gaji. Jadi disinilah kemuliaan Ibu Sarinah membantu keluarga Bung Karno tanpa memperoleh gaji. Dan dari beliaulah Bung Karno diajari mengenal cinta kasih. Jadi ibaratnya Ibu Sarinah ini mengasuh Bung Karno, memberikan etika atau mengenal budi pekerti yang baik kepada orang kecil. Nah, ini buku yang disebut oleh Sarinah oleh Bung Karno di edisi-edisi tahun 47. Jadi 2 tahun setelah kemerdekaan, Bung Karno sudah menerbitkan buku tentang Sarinah ini. Berarti buku Sarinah ini menjadi pijakan bagi perempuan Indonesia untuk maju di tahun itu, 47. Kemudian Bung Karno mencita-citakan bahwa setiap laki dan perempuan memperoleh pasangan suami dan istri. Karena
pasangan inilah sebenarnya yang akan mampu membangun masyarakat yang utama buat Indonesia. Pada masa itu barangkali kesetaraan itu belum tercapai seperti saat ini. Kemudian Bung Karno memperlihatkan bahwa Sarinah, yang dimaksud ini adalah perempuan, kaum perempuan itu bekerja dari pagi hingga sore. Dan ini mungkin bekerja yang menghabiskan waktu dan tenaga di pabrik maupun di kebun. Nah, Bung Karno melihat bahwa kerja keras perempuan pada saat itu sebenarnya mengganggu pikiran Bung Karno. Karena apa? Bisa jadi perempuan itu pintar dan cakap, tapi waktunya habis untuk bekerja keras di bidang itu. Alangkah baiknya kalau kemampuan atau daya pikirnya itu bisa diarahkan untuk kepentingan yang lebih besar, yaitu membangun negara. Sehingga Bung Karno ketika menjadi presiden yang cukup berkuasa, beliau bilang bahwa kebudayaan adalah cermin dari kelas yang sedang berkuasa. Jadi Bung Karno yang akan memimpin itu, yang memimpin kebudayaan itu. Nah, ini sebuah poster yang mungkin akan membanggakan arsitek Indonesia. Born to be architect. Dan itulah yang dilakukan oleh Bung Karno sebagai presiden semasa beliau menjabat. Selalu melakukan ide-ide arsitektural untuk kemajuan Indonesia. Jadi ya, ini perlu mendapat penekanan bahwa calon arsitek yang mungkin sedang menonton video ini, Bung Karno sudah menitipkan pesan kepada kalian. Dan Bung Karno Jalan Tamrin dan kiri dan kanan Tamrin Kebayoran yang melukis Tugu Nasional karena beliau ingin melihat Jakarta menjadi mercusuar di Asia. Jakarta City Plan ternyata di tahun 65 sudah dibuat pusatnya di Tugu Nasional dengan radius 15 km, baru boleh ada kegiatan-kegiatan publik lainnya. Sehingga Tugu Monas menjadi sentralnya. Dan kini pun masih diikuti sebagai patokan pengembangan kota Jakarta. Ada lagi titipan Bung Karno untuk mencapai kebahagiaan hidup, ada 5P, perut, pakaian, perumahan, pergaulan, dan pembudayaan. Karena pembudayaan atau civilization ini harus dimiliki oleh jiwa rakyat Indonesia, yaitu keberhasilan city planning. Nah, ini kepuasan jiwa rakyat ini sudah menjadi perhatian Bung Karno. Arsitek harusnya mengikuti juga sesuatu yang untuk mencapai kebahagiaan hidup orang kota atau yang didesainnya adalah kepuasan jiwa rakyat. Nah, ini sebaran bangunan-bangunan Jakarta City Planning yang pusatnya dari Monas, kemudian terpancar juga ke daerah-daerah lain. Tahun 63 persisnya Gedung Sarinah dibangun. Tapi jauh sebelum itu sebenarnya sudah digagas oleh Bung Karno melalui diplomasi pampasan perang Jepang dengan Indonesia. Dan ini menjadi salah satu proyek pinjaman dari dana pampasan perang. Kalau kita lihat, ini ya,
gambar 3 dimensi yang masih jadul ini. Ini ada tangga, ada rem, kemudian masih ada tangga jembatan penghubung. Nah, ini menunjukkan karya yang terkini di zamannya. Jadi karya arsitektur modern yang cukup representatif pada saat itu, karena memang Jakarta sedang diolah atau dibangun. Belum banyak bangunan bertingkat, kecuali Hotel Indonesia, Sarina, dan World Trade Center atau Wisma Nusantara. Ini suasana saat pemancangan tiang pertama, kemudian akhirnya akan menjadi legenda baru bagi Sarina ketika Presiden Jokowi dan Kementerian BUMN ingin merubah paras dari Sarina itu sendiri. Nah, ini ide-ide dari arsitek. Agung mungkin di break dulu sampai sini dulu biar mengalir ya. Nanti kalau hanya sebatas nanti saya monolog nggak nyaman nih. Ini menarik tadi ya, ada 4-5P juga ya. Tapi kita sebelumnya mengenal juga 4P ya untuk dagangan ya, untuk jualan. Nah, Bung Karno menyebut 5P di sini. Waktu itu luar biasa ya, udah menyebut tambahan 2 di sini yang tidak kalah penting dari Maslow ya. Yaitu pembudayaan dan pengetahuan. Betul. Jadi rupanya orang juga haus akan itu ya. Bahkan Bung Karno mendahului Maslow. Karena mendahului Maslow. Dulu Bung Karno. Oh, gitu ya. Wah, luar biasa ini ya. Jadi inilah buat teman-teman semuanya. Jadi kita hidup ini sebagai manusia bukan cuma urusan perut, sandang, papan aja gitu ya. Tapi pengetahuan dan pembudayaan juga ini menjadi sesuatu hal yang penting di sini ya, Pak Yuke ya. Ya, sangat penting justru. Kalau menurut arsitek, inilah pekerjaan mereka. Inilah kesempatan mereka berkarya. Betul.